Halo sahabat Mister. Selamat datang lagi di channel kita yang penuh kekinian dan inspiratif. Ada yang sudah pernah bikin sesuatu dari sampah? Belum ya? Tapi tenang, kita gak bakal bikin kalian otak-atik sampah kok. Sebaliknya, kita bakal ngebahas penemuan-penemuan keren dari anak bangsa untuk dunia yang benar-benar bikin kalian kaget. Jadi, jangan kemana-mana. Kita bakal bahas 7 teknologi canggih dari Indonesia yang bisa bikin kita bisa bersaing dari negara-negara tetangga. Penasaran apa aja? Gak usah kemana-mana, terus pantengin video ini, karena kita bakal bongkar satu persatu. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video fakta, cerita dan info-info lainnya dari Mr. Minister. Yuk, langsung ke videonya. 1. Mall Sampah. Mall Sampah merupakan startup asal Makassar yang berdiri sejak 2015, dan kini sudah menjadi perseroan terbatas. Cara kerja Mall Sampah ini adalah menengahi penghasil sampah, baik sampah rumah tangga ataupun kantor, untuk kemudian diperjualbelikan kepada pengepul atau pemulung. Melalui platform ini, masyarakat juga dapat membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Mall Sampah, aplikasi revolusioner berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan, telah menjadi penolong bagi lebih dari 50.000 pengguna dalam mengelola sampah melalui sentuhan jari. Adi Syaifullah Putra mengatasi kekhawatiran akan tumpukan sampah dengan menciptakan solusi berupa layanan jual beli, daur ulang, dan edukasi lingkungan. Dengan lebih dari 500 mitra pengepul dan 300 pusat daur ulang, Mall Sampah telah berhasil mendaur ulang lebih dari 100 ton sampah setiap bulannya. Pengguna dapat dengan mudah memilah sampah, memilih jenis pembayaran, dan bahkan menukar botol plastik menjadi uang elektronik melalui inovasi terbaru. Dengan penggunaan yang semakin mudah dan lebih dari 1.000 ton sampah yang berhasil dikelola setiap bulan, Mall Sampah bukan hanya sekadar aplikasi, tetapi solusi nyata yang merubah sampah menjadi berkah. 2. Dispenser Mas Eko. Dispenser Mas Eko, karya inovatif Dede Nurdiansyah, memperkenalkan solusi revolusioner dengan refill station-nya yang memerangi sampah plastik. Melalui konsep simpel pembeli membawa wadah sendiri, dispenser ini telah sukses di kampus-kampus seperti IBI Kosgoro dan Universitas Samporna, menawarkan harga air yang terjangkau. Dengan sistem terhubung canggih, dispenser Mas Eko siap mengajak masyarakat di titik-titik ramai untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Sebagai tonggak hijau, semoga keberhasilannya mendorong munculnya lebih banyak solusi lingkungan di masa depan. Dengan adanya dispenser Mas Eko ini diharapkan agar membawa botol minum sendiri daripada membeli minuman kemasan. Hebat juga ya masyarakat kita sekarang. Nice. Tidak. TOS, tempat olah sampah setempat, adalah langkah kreatif dalam metode listrik kerakyatan sebagai sumber energi melalui proses pirolisis. Dalam wajah tantangan kelistrikan di Indonesia, termasuk ketidaksetaraan akses dan biaya tinggi, konsep listrik kerakyatan muncul sebagai jawaban untuk memperkuat ketahanan listrik dan memberdayakan masyarakat. TOS menjadi pionir dengan menggabungkan pengelolaan sampah dan pembangkit listrik, di mana sampah rumah tangga diubah menjadi waste briquette melalui pirolisis, menjadi bahan bakar alternatif untuk pembangkit listrik di wilayah setempat. Program ini bukan hanya ramah lingkungan dengan mengurangi sampah dan menggunakan sumber energi terbarukan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik, sambil memberikan solusi yang lebih terjangkau. Dengan TOS, kita tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan listrik dan memberdayakan masyarakat lokal.
Semoga inisiatif ini terus tumbuh dan memberikan manfaat luas bagi kita semua. 4. Gringo. Gringo dibangun pada 2014 di Bali dengan nama awal Cash for Trust. Gringo menceritakan perjalanan menariknya dari deteksi sampah menggunakan kecerdasan buatan hingga menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan sampah, digitalisasi, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Gringo bukan hanya sebuah perusahaan. Ini adalah panggilan untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui alat berbasis data dan layanan yang mereka sediakan, Gringo memperluas cakupan proyek untuk menciptakan peluang bagi banyak orang. Selain itu, Gringo Indonesia Foundation yang didirikan pada 2017 menjadi manifestasi komitmen mereka dalam memberikan program berbasis dampak yang berkelanjutan. Dengan rebranding pada tahun 2020, Gringo menegaskan fokusnya pada memberikan teknologi bermanfaat bagi komunitas di seluruh dunia. 5. Angkuts. Membawa revolusi digital dalam pengelolaan sampah. Sebagai startup digital inovatif, Angkuts menghubungkan masyarakat dengan pelaku persampahan, dengan fokus utama pada distribusi dan pengangkutan sampah. Mereka menawarkan layanan angkutan sampah tanpa biaya, bahkan memberikan imbalan kepada petugasnya. Dengan konsep inovatif ini, Angkuts tidak hanya memprioritaskan kemudahan bagi pelanggan, tetapi juga memanfaatkan teknologi secara efisien. Angkuts membawa dampak positif dalam mengatasi masalah sampah di berbagai kota. 6. Sampah muda. Membangun revolusi hijau di dunia persampahan. Berbasis di Semarang, startup ini bermula dari inisiatif PT Greeneration Indonesia dan Eco Bali untuk membentuk entitas pengelola sampah yang berkomitmen mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir. Didirikan oleh Muhammad Bijaksana Junerosano pada 2014, Sampah Muda menjalankan program Zero Waste to Landfill dan Extended Producer Responsibility. Peran mereka tak hanya terbatas pada bisnis, tetapi juga dalam mengubah pandangan masyarakat tentang sampah, mengajak anak muda berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Ayo, jadi bagian dari revolusi hijau ini. 7. Mobil bahan bakar limbah plastik. Melangkah lebih dekat ke masa depan berkelanjutan. Inovasi menarik datang dari tim mahasiswa UGM yang merancang mobil pintar dengan kemampuan unik mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar cair ramah lingkungan. Dalam proyek Smart Car MCS, mereka memodifikasi mobil dengan tabung reaktor pirolisis untuk mengolah plastik menjadi bahan bakar cair, menggunakan panas gas buang knalpot mobil. Dari segi dampak lingkungan, konsep ini muncul dari keprihatinan terhadap limbah plastik dan memberikan solusi relevan dengan mengonversi sampah plastik kembali menjadi bahan bakar sambil mengurangi dampak karbon dioksida. Mobil ini tidak hanya inovatif, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan sampah dan dampak lingkungan. Semoga teknologi semacam ini terus berkembang, membawa kita ke masa depan yang jauh lebih baik. Jadi kalian sudah tahu kan? Terima kasih telah menemani kita dalam menjelajahi keajaiban teknologi pengelolaan sampah yang mendunia, dan yang lebih menariknya lagi, dipersembahkan oleh inovator-inovator hebat dari Indonesia. Mari bersama-sama kita wujudkan perubahan untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.